Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Di hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Bekasi, Jawa Barat, pabrik di kawasan industri masih beroperasi seperti biasa. Banyak juga masyarakat yang belum paham aturan berkendara dalam PSBB hingga terpaksa diturunkan di jalan. Hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perusahaan yang berada di kawasan industri MM2100 Cibitung beroperasi normal seperti biasa. Meski aktivitas karyawan di luar ruangan dibatasi, sejumlah karyawan beristirahat dan makan siang di luar pabrik. Aktivitas kendaraan operasional juga tetap berjalan normal, cenderung ramai. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, masih banyak pengguna kendaraan roda 4 yang tidak mengetahui aturan PSBB Kota Bekasi. Petugas terpaksa memindahkan penumpang yang masih duduk di kursi depan, bahkan menurunkan penumpang kendaraan roda 4 yang melebihi aturan kapasitas dalam PSBB. Pemerintah Kota Bekasi membangun 31 checkpoint untuk memantau pergerakan kendaraan selama penerapan PSBB. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar termasuk operasional pabrik di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Anissa ya? Iya, betul. Gimana kabar? Baik, baik Pak Wali. Pak, sejauh ini di hari kedua bagaimana evaluasi penerapan PSBB di wilayah Kota Bekasi, Pak? Ya, tentunya hari pertama kemarin kita pantau dari pagi sampai siang dan sore. Kekurangan-kekurangannya tentunya kita catat dan tadi pagi sudah kita ratas terbatas dalam rangka peningkatan hari kedua, hari ketiga. Jadi personal, masker, terus juga hubungan antar daerah. Yang paling penting adalah hubungan antar daerah. Jadi antara Kota Bekasi dengan Kabupaten, Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, Depok, dan DKI. Di samping itu, di dalam daerah itu sendiri pun juga tidak kalah pentingnya. Pergerakan-pergerakan orang, pergerakan kendaraan terhadap kepatuhan atas pembatasan sosial berskala besar tersebut. Baik, Pak Rahmat, sejauh ini bagaimana kepatuhan masyarakat atas sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi, Pak? Sebenarnya untuk warga Kota Bekasi ini ya kan sudah dari sejak mulai awal Maret, Mbak Nisa, dari sejak siaga darurat, bencana darurat sampai kita tetapkan menjadi pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah tahapan ketiga terakhir, mengingat pandemik semakin berkembang, semakin tinggi ya, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana kita memutus mata rantai. Mata rantai itu terutama ya kita putus dari pergerakan-pergerakan orang, perkumpulan orang, kendaraan. Nah, sekarang sudah kita lakukan. Tinggal kita hari per hari. Saya sampaikan kemarin pagi ya, hari pertama, hari kedua itu kita cukup persuasif. Cukup memberikan pemahaman, cukup mengarahkan. Nah, hari ketiga besok kita sudah peringatan sampai dengan hari keempat. Hari ke-6, hari ke-7 kita menggunakan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan. Dan juga maklumat Kapolri yang sudah ada di kita ya, dan kita terus berkoordinasi dengan Pak Kapolres tentang law enforcement atau sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap ya pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat. Baik, dari Pemkot Bekasi sendiri ini akan bekerja sama dengan kepolisian berarti ya, Pak, untuk terkait penindakan secara tegas terhadap warga yang masih melanggar aturan PSBB ya, Pak ya? Kalau penindakan kan memang oleh kepolisian, tentunya oleh aparat. Dan kepolisian itu dalam Undang-Undang Nomor 22 itu masuk dalam Forkopimda. Artinya bagian penyelenggaraan pemerintahan lembaga vertikal yang ada di Kota Bekasi. Nah, kita ini bukan kerjasama, kita ini memang punya tugas bersama. Punya tugas bersama dan kewenangan masing-masing untuk menyelenggarakan keamanan, ya ketertiban yang ada di wilayah hukum pemerintahan itu sendiri. Jadi memang itu sudah mengikat, Mbak.
Baik, Pak Rahmat, sejauh ini Anda menitik beratkan pada hubungan antar daerah, terutama perbatasan dengan wilayah di sekitar Bekasi, termasuk Jakarta, Depok, Bogor, dan lainnya. Sejauh ini kalau di pemukiman warga sendiri seperti apa, Pak? Karena masih banyak warga yang kerap berkumpul di pemukiman-pemukimannya, terutama pemukiman padat penduduk, Pak. Saya kira di komplek-komplek perumahan, di wilayah-wilayah RT dan RW yang ada, sejak kita memberlakukan darurat bencana, kita telah membentuk yang namanya karantina wilayah terbatas. Di dalamnya itu kita minta ada RW siaga. Nah, RW siaga inilah yang mengatur segala sesuatu, ritme pergerakan di dalam komplek, di dalam kampung itu, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi ya pelanggaran-pelanggaran. Sejak dari awal sudah diberikan pemahaman. Makanya sekarang pada saat ada PSBB ini, pemerintah itu tinggal melakukan penekanan, tapi kita tidak serta-merta hari pertama langsung kita sanksi, kan nggak mungkin. Baik, kalau untuk perekonomian di daerah Bekasi sendiri bagaimana, Pak? Terutama mereka yang mencari uangnya di sektor informal, Pak. Saya kira sekarang di sektor informal, ya walaupun formal di Kota Bekasi ini hampir 70% ya mereka sudah kehilangan mata pencarian, termasuk ojol, ya, termasuk tukang asongan, macam-macam. Makanya kita segera siapkan ya bantuan sosial dalam bentuk sembako itu agar pada saat mereka diminta untuk melakukan isolasi dalam kurun waktu 14 hari ini ada bahan di rumah sebagai keperluan keluarganya. Baik, kalau misalnya di Bekasi sendiri untuk ojek online maupun ojek pangkalan, boleh tidak Pak mengangkut penumpang? Kan objeknya sama, ya berkenaan dengan virus corona. Permenkesnya sama 248. Kita tidak akan berbeda dengan DKI. Kita tidak akan berbeda dengan Bogor. Kita tidak akan berbeda dengan Kabupaten Bekasi. Pasti sama. Nah, kebersamaan inilah yang mampu ya mengurangi. Makanya tadi saya bilang, kita tidak bisa mengisolasi wilayah kita tanpa ada teman-teman. Kan epicentrumnya ada di Bodebek, ada di Jabodetabek, ada di DKI. Ini harus bersama. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat-sehat selalu Pak.